Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sampai bertemu lagi. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran IPA pada hari ini. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk mengerti materi IPA yang akan Bapak ajarkan pada saat ini. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Apa itu gerak pada manusia? Adalah yang menggerakkan tubuh kita semua. Nah, sistem gerak ini langsung kita akan bahas secara detail, ya. Ada definisinya. Sistem gerak pada manusia adalah kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana manusia dapat melakukan hal itu? Ya, kemampuan alat geraklah yang melakukan hal itu. Nah, ada apa saja sih yang mempengaruhi atau bagian dari sistem gerak manusia? Adalah pertama sistem gerak pada tulang, rangka, lalu persendian, dan 3 otot. Jadi 3 hal yang kita bahas: tulang atau rangka, persendian, dan otot. Nah, skema sistem gerak pada manusia seperti ini. Ada alat gerak pasif, yaitu rangka, ya, yang merupakan susunan tulang-tulang. Lalu alat gerak aktif, yaitu otot, atau nama lainnya adalah daging. Jadi ada rangka sebagai alat gerak pasif, ada otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kita bahas lebih detail tentang fungsi rangka. Apa saja yang menjadi fungsi rangka? Yang pertama adalah rangka memberi bentuk dan ukuran tubuh. Jadi ada orang tinggi, ada orang pendek, itu rangkanya pada dasarnya yang menentukan. Membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Persendian adalah hubungan antar tulang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu tempat melekatnya otot. Lalu bekerja sebagai pengungkit, ya, mengangkat atau mendorong segala macam. Sebagai penyokong berat badan. Jadi kalau orang rangkanya kuat, maka dia akan kuat menyokong berat badannya. Melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru, dan organ-organ lainnya seperti ginjal dan lainnya. Lalu tempat pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat penyimpanan, yaitu namanya zat kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tulang. Itu adalah fungsi rangka. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagian pengelompokan rangka pada manusia. Nah, rangka manusia itu dikelompokkan menjadi 2 besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka yang ada pada sumbu tubuh. Sedangkan rangka apendikular adalah rangka yang tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh, yaitu rangka pada bagian tangan, rangka pada bagian kaki. Kalau rangka aksial ya pada tubuh, yaitu dari kepala, tengkorak, sumsum tulang belakang sampai bawah, ekor seperti itu. Nah, berikut bagian-bagian dari sistem rangka tadi yang apendikular dan aksial. Jadi aksial tadi apa? Tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada serta tulang rusuk. Sedangkan apendikular adalah tulang anggota gerak atas seperti apa? Tangan. Lalu gerak anggota bawah seperti apa? Kaki. Itu adalah apendikular. Kalau aksial yang bersumbu dari tulang tengkorak sampai ya tulang rusuk dan tulang ekor belakang. Nah, ada berapa jenis tulang yang menyusun rangka manusia? Ya, ada 4. Pertama, tulang pipa, ya. Yang kedua, tulang pendek. Ini tulang pipa yang ada di lengan. Lalu tulang pendek ada di pergelangan tangan, ada di ruas-ruas jari, itu melalui tulang pendek. Tulang pipih yaitu yang menyusun pipi kita, ya, rangka yang menyusun pipi, tengkorak, tulang dada, itu namanya tulang pipih. Yang terakhir, tulang tak beraturan, yaitu yang menyusun tulang, ya, tulang bagian belakang tubuh kita, ya, namanya tulang belakang, ya, tulang belakang ini yang dari leher sampai ekor, itu namanya tulang belakang. Ya, itu rangka yang tidak beraturan bentuknya.
Nah, setelah baca tulang kita akan belajar yang namanya tentang sendi. Apa tuh sendi? Hubungan antar tulang. Nah, arti nama lainnya adalah artikulasi atau persendian. Nah, persendian dibagi dua jenis, yaitu persendian yang sinartrosis yang sulit bergerak, kaku bergeraknya. Yang kedua, sendi yang diartrosis yang bisa bergerak. Nah, yang bisa bergerak ada berapa jenis? Di sini ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Pertama, sendi peluru, yaitu ada di pangkal lengan dan pangkal paha. Ini bisa bergerak ke segala arah. Lalu sendi putar, itu ada di mana? Ada di leher. Ada sendi pelana, ya, yang ada di mana? Yaitu adanya di pergelangan tangan. Lalu sendi engsel, yaitu ada di mana? Yang adanya di siku dan di lutut. Itu namanya sendi engsel. Sendi engsel itu satu arah namanya. Kalau pelana dua arah, kalau berputar dia arahnya berputar. Kalau sendi peluru dia bisa bergerak segala arah. Yang terakhir adalah sendi luncur, yang ada di tumit, sendi luncur. Ya, hanya bergerak meluncur mendatar saja, seperti itu. Jadi ingat ya, sendi ada dua jenis, sinartrosis yang sendi kaku atau sendi yang susah bergerak. Lalu sendi yang bisa bergerak ada 6, peluru, putar, pelana, engsel, dan sendi luncur. Baik, kita lanjut ke permasalahan yang terjadi pada rangka manusia. Ada namanya patah tulang, namanya fraktura. Ada rakitis, di tulangnya membengkok ya sejak lahir. Ada namanya gejala yang sering dialami oleh orang-orang yang sudah tua, namanya osteoporosis. Tulangnya itu berongga-rongga banyak. Ini kenapa nih gini orang-orang? Karena kekurangan zat kalsium, sehingga perlu tambahan kalsium dari luar, sehingga perlu namanya susu khusus ya, susu khusus untuk menambah kalsium dari luar. Nah, ini bentuk tulang yang terkena osteoporosis. Yang ini tulang yang normal, lebih rapat daripada yang osteoporosis. Kenapa nih bahaya? Kalau ini sudah renggang, berarti kekuatannya lebih rendah atau lebih rentan patah atau lebih rentan rusak daripada yang ini. Lalu yang ketiga adalah tentang ya penyakit dengan tulang adalah skolosis. Nah, ini tulangnya di tulang belakangnya membentuk huruf S, namanya sklerosis. Kifosis yang membentuk membungkuk ke depan. Nah, gitu. Lalu yang ketiga adalah lordosis, membentuk ke dalam. Ini adalah gangguan karena tulangnya. Ketiga ini biasanya adalah selain faktor genetik juga bisa juga karena kebiasaan hidupnya yang tidak normal, sehingga mengakibatkan bentuk tulangnya berubah seperti itu. Nah, lanjut kita akan bahas masalah otot, yaitu alat gerak aktif. Tadi kan rangka dan tulang alat gerak pasif, yang otot adalah gerak aktif. Jadi fungsinya sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Jadi kalau tulang tanpa otot, percuma dia nggak bisa bergerak. Gitu. Ada 3 jenis otot pada manusia, nama otot polos, yaitu otot yang menyusun pada organ-organ tertentu seperti usus, seperti lambung, seperti hati, paru-paru. Itu namanya otot polos. Yang kedua otot lurik, ya, otot yang melekat pada rangka. Ini otot lurik namanya. Lalu yang ketiga adalah otot jantung, otot khusus menyusun organ jantung, namanya khusus otot jantung. Jadi ingat, polos menyusun organ-organ dalam tubuh, ya, seperti tadi lambung, hati, usus, dengan paru-paru, ginjal, dan segala macam. Kalau otot lurik, otot yang melekat pada rangka. Ya, lalu otot jantung khusus pada jantung. Nah, ini perbedaannya nih, jenis-jenis otot. Tadi bentuk, jumlah inti sel, kerja, dan geraknya. Nah, kamu bisa baca sendiri nanti ya, perbedaan di antara ketiga otot yang ada pada tubuh manusia. Otot polos, pada dasarnya dia tidak sadar gerakannya, otot jantung tidak sadar, dan otot lurik sadar, dan lain-lainnya nanti bisa dibahas lagi. Lalu cara kerja otot. Nah, cara kerja otot pada tubuh manusia ada 2 jenis. Yang bergerak secara antagonis, yang berlawanan arah. Yang kedua, bekerja secara sinergis yang searah. Contoh antagonis apa? Kita ya mengangkat lengan bawah kita, itu namanya antagonis. Kenapa antagonis? Karena ada yang kontraksi, ada yang relaksasi.
Kalau sinergis, kalau semuanya kontraksi, kontraksi semua. Semuanya relaksasi, relaksasi semua. Itu namanya antagonis. Relaksasi itu menegang, ya. Kontraksi itu menegang mulainya. Sedangkan relaksasi itu mengendur sistem ototnya. Baik, yang terakhir adalah gangguan pada otot. Apa aja sih gangguan pada otot yang sering terjadi pada manusia? Kram atau kejang otot karena kelelahan. Lalu stiff, ya, kakunya leher. Kenapa? Karena mungkin salah tidur, bahasa orang lainnya. Tetanus, itu ototnya kemasukan oleh suatu racun namanya. Contohnya adalah bakteri. Ya. Lalu lemah otot, ya, ototnya susah bergerak, kecapean musim. Hernia, otot dinding perut lemah, usus menolak ke bawah sehingga rongga usus menjauh ke bawah. Nah, ini sering terjadi pada orang-orang yang sudah tua nih, atau melakukan kegiatan yang sangat besar, atau bahasa Jakartanya turun brok. Nah, kalau hernia ini. Lalu yang terakhir adalah hipotrofi, itu otot membesar karena aktivitas berlebihan. Pak, adakah penyakit lagi otot? Ada lagi, ya, tidak bisa kamu pelajari nanti. Di sini nggak disebutkan. Apa Pak contohnya? Yaitu masalah begal-begal, apalagi masalah asam urat. Nah, itu kan masuk gangguan pada sistem rangka dan otot. Baik, anak-anakku sekalian, ini yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya nanti kamu bisa nanya di grup WhatsApp yang telah kita buat. Sampai jumpa pada slide selanjutnya. Mohon maaf kalau kurang ada yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.